ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, segala bentuk puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dimana berkat rahmat serta karunia-Nya kita dapat dipertemukan kembali di pertemuan yang kedua yang insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai modul 1. Salat dan salam marilah kita memperbanyak mengucapkan salat pada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia, yang paling baik akhlaknya, yang paling mencintai kita sebagai umatnya. Oke. Kita lanjutkan pembahasan kita ya, mengenai isim alladzi la yansharif ya. Kemarin kita udah bahas ternyata isim-isim itu atau kata benda itu ada 9. Ada mufrad, ada musanna, ada jamak ya, ada jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir ya. Kemudian ada maksur, ada asmaul khamsah, ada mangkus sama isim alladzi la yansharif. Pasti kita bertanya-tanya apa saja yang menjadi isim alladzi la yansharif atau ghairu munsharif atau mamnu' minas sharaf. Nah, itu boleh semuanya ya. Beda buku aja, judul ceritanya sama gitu. Nah, ini halaman 24 ya. Kelompok muannas isim alladzi la yansharif itu ada 3 kelompok ya. Jadi ada kelompok muannas, ada kelompok sifat, ada kelompok nama gitu ya. Jadi isim alladzi la yansharif itu ada beberapa ya. Ada kelompok nama, kelompok sifat, kelompok muannas. Nah, ini kasih kata A, ini B, ini C. Ya, kelompok muannas bentuk jamak dengan pola ya. Nah, ini polanya seperti ini. Apa itu pola? Itu cetakan ya. Jadi kalau kita membuat baju itu kan ada polanya tuh. Nah, contoh ukuran M. Nah, ini polanya. Nah, jadi polanya itu kita cetak ya. Contoh mafa'ilu ya menjadi masajidu. Jadi jamak dari masjidun ya, masajidu. Kemudian af'ila'u aghniya'u. Fu'ala'u fuqara'u ya. Mafa'ilu danani. Kemudian yang kedua, isim yang berakhiran alif taknis maksur, jenis perempuan. Contoh fu'la, itu ada hubla, ada sugro, ada kubro. Nah, jadi mirip-mirip dengan fu'la ini. Ya. Hubla, sugro, kubro. Isim yang berakhiran alif taknis mamdudah dibaca panjang. Fu'la'u, ya. Safra'u, baida'u, sauda'u. Kemudian yang KB, sifat adil. Ya, sifat adil ini contohnya masna, thulatha, waruba'a. Ya. Ini adalah sifat adil. Kenapa dikatakan sifat? Karena kan kalau di surat An-Nisa itu, ya kalau istri yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, nah itu harus adil. Makanya dibilang sifat adil. Masna, thulatha, ruba. Yaitu yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kemudian sifat berwazan fi'il af'alu. Ya, ahsanu, akbaru, asgoru. Dan sifat dengan tambahan alif dan nun, sukronu, wadbanu, syaba'anu. Yang C, kelompok nama. Nama berwazan adil. Nama berwazan adil itu awal dan akhirnya tuh domah. Ya. Contoh Umaru, Zufaru, Zuhalu. Nama berwazan fi'il Ahmadu, Yazidu, Ahsanu. Nama dengan tambahan alif dan nun Uthmanu, Sufyanu, Sulaimanu. Ya.
Kemudian nama yang berakhiran ta marbutoh. Aisyatu, Fatimatu, Mugirotu. Nama asing yang bukan nama Arab ya. Ibrahimu, Ismailu, Yusufu. Contoh di Indonesia ada Asep ya. Kemudian nama dengan susunan lebih dari satu kata. Ya. Kenapa saya cepat-cepat di sini ya? Karena ini banyak yang belum kita bahas istilah-istilahnya. Apalagi bentuk wazan ya. Apa itu af'ala, ya apa itu fi'il gitu ya. Kemudian banyak yang belum kita bahas. Jadi ini tidak kita dalami ya. Kenapa? Karena ada yang lebih penting dari ini ya. Saya anggap ini tidak penting ya, bukan tidak penting, tapi belum penting saatnya kita pelajari ini gitu. Makanya saya percepat gitu ya. Jadi isim alladzi la yansharif itu kalau saya pribadi gitu ya, itu lebih pernah tahu aja ya. Kalau itu adalah isim alladzi la yansharif ya. Kalau bukan isim alladzi la yansharif, berarti yang pernah kita tahu gitu. Ya. Baik. Kita lanjut dulu. Nah, ini nggak ada pertanyaan di sini, ya. Nggak ada pertanyaan di sini dikarenakan ya ini tidak begitu penting, ya. Baik. Nah, isim alladzi la yansharif itu, nah, dia akan batal menjadi isim alladzi la yansharif jika dia sebagai mudhof dan ada alif lam, ya. Dia akan batal menjadi isim alladzi la yansharif jika dia sebagai mudhof atau ada alif lam. Contoh ya. Fi masajida. Nah, dia nggak bisa fi masajidi. Ingat kalau huruf jar itu membuat isim menjadi majrur atau kasroh gitu ya. Dia seharusnya fi masajidi gitu. Nah, tapi karena dia isim alladzi la yansharif, dia tidak bisa masajidi tapi masajida. Kalau dia mudhofun ilaih, batal dia menjadi isim alladzi la yansharif ya, fi masajidihim. Kalau ada alif lam juga gitu. Contoh ta'allamtu fi madarisa. Kalau dia isim alladzi la yansharif madarisa. Kalau dia bukan isim alladzi la yansharif al madarisi, pakai al gitu ya. Sama juga dengan mugirota juga gitu. Al mugiroti. Ini kita percepat aja karena belum penting saat ini ya, mungkin nanti pentingnya. Nah, ini latihan ya, kita memperbanyak kosakata kita aja dalam bentuk isim alladzi la yansharif. Nah, jadi kita diminta untuk menentukan kelompok isim alladzi la yansharif. Nah, sebelumnya kan kita udah pelajari nih, ada kelompok muannas, ada kelompok sifat ya, ada kelompok nama gitu ya. Nah, itu kita ini kita tentukan ya, dia kelompok yang mana. Contoh sufla'u. Nah ya, sufla'u itu cocok dengan ini nih. Sufla'u nih. Ya. Fu'la ya. Sufla, fu'la gitu ya. Terus ada hamro cocok dengan yang ini. Hamro. Nah, ya. Ini tinggal ditentuin aja. Ini kita kasih A tadi, ini B, ini C. Ya, jadi kalau yang tadi A3, A2 gitu. Ya, tinggal dimainkan aja. Ini butuh latihan aja ya. Jadi nggak terlalu penting sekarang. Yang penting itu halaman 27 ini. Ya. Jadi halaman 27. Itu nggak penting, nggak ya? Belum penting banget sekarang ya. Belum penting. Masih bingung nanti kalau kita perdalam. Habis waktu kita ya. Jadi yang penting aja dulu yang kita pelajari. I'rab dan bina. Nah, ya, i'rab dan bina gitu ya. Apa itu i'rab dan bina? Ya. Kalau i'rab itu adalah bisa berubah huruf akhirnya. Masih ingat ya?
Mu'rab, i'rab itu perubahan. Huruf akhirnya bisa berubah. Ya. Yaitu perubahan yang terjadi pada akhir kalimat disebabkan masuknya amil yang memerintah atau karena perbedaan jabatan dalam jumlah. Sedangkan bina itu tetap baku dia. Ya. Baku. Itu harokat akhir dan kalimat dari kalimat tidak berubah meskipun kemasukan amil atau karena perbedaan jabatan dalam jumlah. Itu irob dan bina. Irob berubah, bina tidak berubah. Ya. Irob itu terbagi menjadi 4. Ada rofa atau marfu, ada nasab atau mansub, ada jar atau majrur, ada jazm atau majzum. Nah, dia ada 4 pembagiannya. Gitu ya. Jadi nanti kalau kita ketemu di Al-Quran, baca Al-Quran, nah kita bisa mengartikan atau menentukan siapa subjek, siapa objek, ya, gitu ya. Jadi bisa mengartikan semuanya. Baik, kita lanjutkan ya. Kalau isim itu dia cuma memakai 3, ya. Ada marfu, ada mansub, ada majrur. Kalau marfu itu contohnya kitabun, itu marfu. Ya. Kalau mansub kitaban, kalau majrur kitabin. Apa maknanya ya kalau kitabun, kitaban, kitabin itu? Kalau kitabun atau marfu maknanya adalah subjek. Ya. Maknanya adalah subjek maknanya. Nah, yang ini nih ya, subjek. Kalau mansub maknanya objek. Baik. Kalau majrur maknanya keterangan. Nah, jadi kalau ketemu nanti di Al-Qur'an ya, ada yang marfu-marfu, ada yang mansub-mansub, ada yang majrur-majrur. Nah, itu berarti maknanya berbeda. Contoh, fil fasli, fi ini artinya di, ya. Fasli itu artinya kelas. Jadi di kelas tolibun. Nah, ada murid. Jadi ada murid di dalam kelas. Makna dari tolibun ini adalah subjek. Ya. Makna dari tolibun ini adalah subjek. Jadi kita mengartikan posisinya sebagai subjek. Ada murid di dalam kelas. Ya. Ra'aitu toliban. Ya. Ra'aitu toliban. Saya melihat seorang murid. Ya. Toliban di sini adalah objeknya. Khair. Taliban di sini adalah objeknya. Saya melihat seorang murid. Marortu bitolibin. Ya, marortu bitolibin. Saya berpapasan dengan seorang murid. Ya. Nah, ini beda tuh maknanya nanti ya. Kalau ada yang domah, ada yang fathah, ada yang kasroh, ya. Allahu, Allaha, Allahi. Ya, itu maknanya berbeda gitu ya. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Nah, itu maknanya beda. Sedangkan mabni, ya, yang mabni ini, dia isim harokatnya tidak berubah sama sekali. Meskipun dia sebagai subjek, dia sebagai objek, dia sebagai keterangan. Contoh, hadza. Hadza ini artinya ini. Hadza talibun. Nah, ini sebagai subjek nih. Ini adalah talib. Ra'aitu hadza. Saya melihat hadza ini. Marartu bihadza. Saya berpapasan dengan ini gitu ya. Itu dengan keterangan objek subjek bentuknya sama. Bagaimana kita membedakannya? Nah, nanti kita bedakannya ada di modul 3, modul 4 dan modul 5. Nah, ya, itu membedakannya nanti.
Kalau sekarang kita masih membentuk pondasi-pondasi dari Nahu Sharf dulu. Baik. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian dan teman-teman ya, kemarin kita udah bahas beberapa isim ya. Seluruh isim mu'rab udah kita bahas. Ada mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah, maksur, mangkus, alladzi la yansharif. Nah, saya yakin yang udah bikin PR itu nggak asing lagi dengan yang mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah, maksur, mangkus, isim alladzi la yansharif ya. Kalau yang belum bikin PR, mungkin agak asing dengan hal ini ya, karena kita udah 2 pekan ya, tidak mengulangnya. Taib, mufrad ya. Mufrad itu ketika dia sebagai marfu atau subjek, sebagai mansub atau objek, sebagai majrur atau keterangan, nah dia beda-beda bentuknya ya. Kalau dia sebagai marfu, dia muslimun ya. Alamah ini artinya tandanya. Oh, ya. Jadi kalau di bahasa Arab itu Bapak Ibu sekalian harus detail ya. Nggak boleh sembarangan. Contoh, muslimun, tandanya apa? Ya, jangan bilang tandanya kasroh atau fathah gitu ya. Ini tandanya dommatun atau dommah gitu ya. Jadi ketika mufrad muslimun, ketika dia marfu itu tandanya dommah. Ketika dia mansub musliman, tandanya fathah ya. Ketika dia majrur muslimin, tandanya kasroh. Nah, jadi nanti kalau ketemu di Al-Quran ya, ada muslimun, oh berarti ini sebagai subjek nih artinya nih, gitu ya. Kalau ada musliman, oh ini dia sebagai objek. Kalau dia muslimin, oh ini keterangan nih artinya dia, gitu. Jadi ini bergantung ya, sangat-sangat berpengaruh sekali saat kita mengartikannya, gitu ya. Taib. Yang musanna ya. Musanna itu menandakan kalau dia adalah 2. Gitu ya. Kalau yang lupa-lupa, musanna itu artinya 2. Muslimun 1 muslim, kalau muslimani itu 2 muslim. Nah, dia dalam keadaan marfu, tandanya alif. Ya. Muslimani, ya marfu, tandanya alif. Jadi kalau ketemu muslimani ya di hadis atau di cetakan-cetakan bahasa Arab, oh berarti itu adalah marfu, 2 orang artinya ya, sebagai subjek. Ketika dia mansub ya, muslimaini ya, tandanya apa? Dengan alia. Ya, ingat tandanya dengan alia. Jadi muslimaini, aliyau tandanya ya. Sedangkan untuk majrur juga muslimaini ya, tandanya alia. Nah, bagaimana kita membedakannya? Ya, kalau seandainya tidak ada huruf sebelumnya, berarti itu adalah bisa mansub, bisa majrur. Kalau cuman muslimah ini doang, ya bisa mansub, bisa majrur. Kalau ada huruf jar, misalnya fi, ya, oh berarti itu adalah majrur. Ya, itu aja bedanya. Kalau ada huruf jar, berarti dia majrur. Tapi kalau tidak ada huruf jar, berarti dia bisa keduanya. Bisa mansub, bisa majrur. Tergantung nanti kalau kita udah bahas modul 3, modul 4, dan modul 5. Nah, baru kita bisa membedakan mana yang mansub, mana yang majrur. Baik. Baik ya. Kita lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga itu adalah jamak muzakkar salim.
jamak muzakkar salim. Itu jamaknya laki-laki. Ya. Contoh muslimuna. Ya, marfu'nya dengan waw. Ya, marfu'nya dengan waw. Kemudian kalau dia muslimina, dia mansub. Tandanya dengan ya juga. Gitu ya. Bagaimana kita membedakan muslimah ini sama muslimina? Beda sekali ya. Mimnya berharakat fathah, kalau ini mimnya berharakat kasrah. Kemudian majrurnya juga muslimina. Nah, bagaimana kita membedakan majrur sama mansub ketika ada muslimina? Seperti yang kita bilang tadi, kalau dari tidak ada huruf jarnya berarti bisa keduanya, bisa mansub, bisa majrur. Ya. Kalau dia ada huruf jarnya, dia cuma bisa majrur doang, nggak bisa mansub. Gitu ya. Tape. Yang ketiga, ya, yang ketiga itu jamak muannas salim, jamaknya perempuan, ya, atun atin, ya, bagi yang mengerjakan PR itu insya Allah ingat itu. Muslimatun, ya, dia marfu, tandanya dengan dhammah, ya. Ketika dia mansub, tandanya dengan kasroh muslimatin. Ketika dia majrur, tandanya juga dengan kasroh muslimatin. Nah, bagaimana cara membedakan muslimatin yang mansub dan majrur? Ya, sama seperti tadi. Kalau tidak ada huruf jar sebelumnya, berarti itu adalah bisa mansub, bisa majrur. Kalau ada huruf jar, berarti itu majrur. Ya. Baik. Jamak taksir sekarang. Jamak taksir itu jamak yang tidak berpola. Contoh, auladun, ya. Auladun itu sebagai marfu dia. Ya, tandanya dhammah. Dia marfu, tandanya dhammah. Ketika dia mansub, tandanya dengan fathah auladan. Ketika dia majrur, tandanya kasroh auladin. Ya, jadi bisa dibedakan. Hampir mirip-mirip dengan mufrad. Ya, auladun, auladan, auladin. Namun jamak taksir itu kan cara kita membedakan kita pernah tahu aja ya. Kalau itu adalah jamak taksir. Baik. Kemudian maksur. Ya. Maksur itu Musa contohnya ya. Maksur itu ada alif lazimah, sebelumnya ada fathah. Ya. Tandanya atau alamahnya itu domah muqaddaroh. Apa itu domah muqaddaroh? Ya. Domah yang tersembunyi. Di mana tersembunyinya? Di alif ini. Ya. Dia tersembunyi. Domah muqaddaroh. Kemudian kalau dia mansub, fathah muqaddaroh. Sama, Musa juga tulisannya. Kalau dia majrur, kasroh muqaddaroh. Sama, Musa juga. Ya. Bagaimana kita membedakannya? Ya, Masya Allah ya, Musa semua. Gitu ya. Nah, itu nanti kita bedakan di modul 3, modul 4, modul 5. Gitu ya. Kalau dia seandainya ada huruf jar sebelumnya, udah pasti dia isim majrur. Ya. Kalau tidak ada huruf jarnya, bisa ketiga-tiganya. Bisa sebagai marfu dia, bisa sebagai mansub dia, bisa sebagai majrur dia. Ya. Jadi tidak bisa kita membedakannya kalau ya cuman cuman modul 1 aja ya. Harus lanjut ke modul 3, 4 dan 5 ya, harus sampai selesai. Kalau yang mau mengerti nahwu shoroh gitu ya. Kemudian yang mangkus ya. Yang mangkus itu contohnya al-qadi ya. Contohnya al-qadi ya. Al-qadi itu ketika dia marfu dhammah muqaddaroh ya. Dhammah muqaddaroh al-qadi ya. Ketika dia mansub menjadi al-qadiyah, pakai ya dia. Fathah. Jadi beda ya sama yang di atas. Kalau di atas fathah muqaddaroh,
Kalau untuk yang mangkus al-qadiyah fathah, ya, kelihatan, bukan tersembunyi. Sedangkan ketika dia majrur, kembali lagi ke al-qadi kasroh muqaddarah. Nah, sedangkan untuk isim alladzi la yansharif, ya, contohnya Aisyatu, ya, isim alladzi yansharif itu tidak bisa kasroh, tidak bisa tanwin, tidak ada alif lamnya. Ya, ketika dia marfu itu tandanya domah, ketika dia mansub tandanya fathah, ketika dia majrur tandanya juga fathah. Bagaimana cara membedakan mansub dan majrur? Kembali lagi, kalau dia ada huruf jar sebelumnya, maka dia adalah majrur. Kalau nggak ada, berarti dia mansub. Gitu, Bapak Ibu sekalian ya, dan teman-teman. Nah, ini harus paham ya. Halaman 29 ini adalah halaman yang sakral, ya. Halaman yang luar biasa, ya. Wajib mengerti, gitu ya. Mau dimanapun belajar bahasa Arabnya, halaman 29 ini pasti penting, gitu ya. Karena ini adalah dasar banget dari ilmu nahwu. Membedakan mana yang marfu, mana yang mansub, mana yang majrur. Baik. Silakan bertanya sekitar halaman 29 ya. Kita sepakati pertanyaannya di halaman 29. Silakan diangkat tangannya, raise hand. Ya, Pak Suryanto, silakan Pak Suryanto. Kalau ada yang ditanyakan. Ya, Pak Heri Fahrizal. Assalamualaikum. Salam ya Pak. Assalamualaikum. Iya, itu kan kalimat terakhir, Ustaz ya. Al-ismu alladzi la yanshorifu. Itu artinya apa sebetulnya? Kemudian juga Ya, ada isim yang tidak bisa mentasrif. Lah yang sorif itu tidak bisa ditasrif. Jadi beda dengan hukum dari isim sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan bisa pakai alif lam ya, bisa tanwin gitu ya. Kalau isim alladzi la yansharif ini tidak bisa pakai alif lam dan tidak bisa pakai tanwin gitu. Itu maksud alladzi la yansharif itu. Atau ghairu munsharif, mamnu minas shorof sama arti. Ya, maksudnya jadi arti yang sorry itu apa sebenarnya? Bahasa Indonesianya lah, biar kita bisa paham. Bahasa Indonesianya apa ya? Karena di bahasa Indonesia itu nggak ada harokat kasroh, Pak. Nggak ada tanwin, nggak ada alif lam. Gitu. Agak susah ya. Khusus Iya. untuk bahasa Arab aja. Ya, Agak ada susah diartikan ke bahasa Indonesianya. ya betul. Kan itu Aisyatu. Itu kan yang satu ya, dia doma. Tapi di yang kedua dia mansub itu gak bisa dia jadi dia bisa berubah ya jadi apa? Jadi fathah gitu. Iya, tapi tidak usah berubah jadi kasroh. Oh iya, terus kalau majrur bisa tetap dia juga bisa jadi kasroh berarti ya, fathah gitu. Fathah tetap fathah dia. Ya, sampai hari kiamat dia nggak bisa kasroh dia isim alladzi la yansharif itu. Apa karena itu dasarnya al-ismu aja, di semua ismul ladzi yang itu semua seperti itu. Selain itu mungkin bisa contohnya. Bisa. Mungkin contoh-contoh yang lain seperti nama orang atau gimana mungkin yang Muhammadun bisa, Muhammadin, Muhammadan. Ya. Jadi untuk isim alladzi sorif ini ada beberapa patokannya. Namun ya tadi di halaman 23 itu kita belum bisa bahas karena kenapa? Ada beberapa istilah yang belum kita pahami gitu ya. Nah, nanti kita sambil jalan kita ulang-ulang lagi isim alladzi la yansharif. Menapaki sedikit-sedikit nanti juga paham. Iya. Baik. Yuk sama-sama. Sekarang Pak Ahmad Irifai ya. Silakan.
Tuh, Umi Yani yang mau tanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Ya, silakan. Karena masih belum paham untuk yang nomor 6 Ustaz. Ya, nomor 6. Al-asma'u khamsatun. Iya. Asmaul khamsah itu ada artinya isim yang 5. Ya. Isim yang 5 contohnya abun, akhun, amun, zulfun. Ya. Ada di halaman ini nih tadi. Nah, ya, ada halaman 21. Nah, dia berubahnya ketika marfu abuka, abaka, abika. Gitu. Itu adalah asmaul khamsah. Marfu'nya abuka, tandanya dengan waw. Mansubnya abaka, tandanya dengan alif. Majurnya dengan abika, tandanya dengan al-ya. Berubahnya itu waw, alif, ya. Hei, mana Pak Rifai? Baik Ustaz, makasih Ustaz. Ya. Nanti fungsinya ada di modul 3. Ya, jadi marfu ini nanti kita bahas satu modul nih. Ya. Modul 3, ini modul 4, ya. Ini modul 5. Nah, jadi kita harus tahu dulu bedanya antara marfu, mansub, dan majrur. Baru kita mulai memaknai, mengartikan, apalagi mentranslate, ya, menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Nah, itu nanti ada bentuknya. Baik. Lanjut, pertanyaan selanjutnya, Bu Lydia mau nanya. Umi Yani, Pak Toto. Ya, Pak Ustadz. Yang mengenai, ya, Pak Ustadz. Yang terkait dengan maksur dan mansub, Pak Ustadz. Di situ kan ada mukadaroh. Mukadaroh itu artinya tersembunyi ya, Pak Ustadz ya? Iya. Nah, itu maksudnya kalau domah tersembunyi, apakah artinya harusnya musa'u tapi u-nya nggak ditulis atau gimana, Pak Ustadz? Iya, harokatnya nggak ditulis. Ya. Jadi harusnya Musa. Yang terakhir itu ya atau alif ya? Alif dan siroh Alif. atau apa? Alif. Alif lazimah namanya. Alif lazimah. Jadi harusnya musa'u nggak ditulis jadi musa. Kemudian harusnya musa'i nggak ditulis i-nya jadi itu ya, Pak Ustadz ya? Betul sekali ya. Seperti kalau itu. Jadi seharusnya salah. Ya. Salah, ya. Ditulis salah dia. Ya, ya, jadi nggak boleh ditulis. Harus dihilangkan. Jadi alif lazimah ya tadi ya. Iya, alif lazimah namanya. Alif bengkok. Iya. Baik, Pak Ustadz. Terima kasih. Sama-sama. Khair ya. Kita lanjut ke Pak Teguh. Ya, Muhammad Teguh atau Mia Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam ya Pak Teguh. Ini Ustaz, Ana mau nanya soal jam'ut taksir. Di sini kan Ustaz tulis di bagian mansub, aula dan apakah memang ini setiap mansub itu harus pakai alif di ujungnya saja? Iya, di Al-Quran seperti itu ya. Kalau kita lihat Al-Quran itu fathah tain, ya fathah tain ya. Nah itu selalu ada alif, kecuali ta marbutoh sama hamzah. Nah, biasanya nggak ada alif kalau hamzah sama ta marbutoh. Tapi selain dari huruf 2 ini ya, itu biasanya pakai fathah tain. Itu Ustaz, alifnya itu menandakan apa Ustaz ya? Wallahualam bishawab ya, itu di Al-Quran ya. Di Al-Quran seperti itu. Jadi kalau dia fathah tain, nah, itu selalu memakai alif. Saya belum sampai ilmunya ke sono ya. Nah, kenapa harus ada alif ya? Karena di Al-Quran seperti itu. Makanya bahasa Arab itu ngikutin Al-Quran. Baik, ada lagi Pak pertanyaan? Ya, terkait marfu, mansub, dan majrurnya. Ya. Baik. Pak Agus mau nanya, Pak Agus? Assalamualaikum Ustaz. Oh, ibu-ibu ternyata ya, Bu Agus. Afwan Ustaz, Anda belum paham ini Ustaz.
mengenai tuh yang mana? marfu, mansub, dan majrur. Kalau marfu itu selalu berakhiran doma gitu ya Ustadz. Kalau Salah. Ya, lihat dulu kondisinya. Isimnya isim apa? Mufrad, musanna, atau jamak gitu. Ya, jadi nggak selalu domah marfu itu. Ya, tergantung isimnya. Kalau isim alladzi la yansharif marfu'nya dengan waw. Wow. Marfu. Asmaul khamsah dengan waw marfu'nya gitu ya. Nah, jadi lihat dulu dia isim apa, identifikasi dulu apakah mufrad, musanna, jamak muzakkar salim atau isim alladzi la yansharif. Harus dilihat dulu Ibu. Gitu. Gitu. Kalau ini saya perhatikan kalau mansub itu selalu berakhiran, ini juga sama ya Ustadz ya, bukan selalu berakhiran tanwin Iya, atau betul. fathah, sama ya Ustadz ya. Iya. Lihat dulu Lihat ya, dulu isimnya isim apa. Oh gitu ya Ustadz ya. Ini tadi saya agak lewat Ustadz, yang dimaksud dengan alamat itu apa tadi Ustadz? Itu tanda. Oh, tanda. Jadi kita nggak boleh ngarang ya, masalah tanda ini harus sesuai dengan apa yang ditulis di halaman 29 ini. Contoh muslimuna, tandanya bukan fathah tapi al-waw. Harus sesuai. Gitu ya. Nggak boleh ngarang ya. Kalau ngarang nanti beda ya, beda penafsiran kalau nanti kita baca kitab gundul gitu. Yang halaman yang bukan halaman, maksud saya yang nomor 8 Ustadz. Yang mankus. Ya, mankus. Itu kan ada al-qodi ya Ustadz ya. Belakangnya itu ya lazima ya Ustadz ya. Itu yang untuk membedakan marfu dengan majrur itu kan sama itu Ustadz. Iya. Al-qodi ya, yang majrur kan juga al-qodi. Al-qodiyah. Ini gimana Ustadz membedakan ini marfu atau majrur Ustadz? Ya, kalau seandainya dia al-qodi doang, itu kita nggak bisa membedakannya. Kedua-duanya bisa dipakai. Apa itu marfu, mansub, majrur gitu ya. Tapi kalau dia pakai huruf jar, contoh ada huruf lam di sini lil qadi, berarti dia adalah majrur gitu. Nah, terus gimana dong kita bedakannya? Nanti di modul 3, ini modul 4 gitu ya, ini modul 5. Cara bedakannya nanti. Untuk sekarang kita tahu aja dulu ya. Kalau dia mangkus seperti ini, marfu seperti ini, mansub seperti ini, majrurnya seperti ini. Gitu. Ya. Baik Ustadz, kita saya pelajari lagi. Siap. Baik, Pak Deden, ya mau nanya atau Bu Nora? Nah, Ustaz. Ya Pak Deden, silakan Pak Deden. Ustaz, saya rasa nih kurang paham banget Ustaz. Tapi ini mau tanya dikit. Contoh misalkan dalam kondisi ini muslimun ketika mansub, musliman ketika majrur, jadi muslimin ya. Yang Anda tanyakan dari segi maknanya bagaimana saat muslimun, musliman, muslimin, dari segi makna itu berubah nggak Ustaz? Iya, ini sebagai subjek, ini objek, ini keterangan gitu. Maknanya sebagai subjek, objek, keterangan. Ya, berarti ini muslimun ini adalah pelakunya. Kalau musliman ini kita maknai sebagai objek. Contoh ada orang yang memukul muslim gitu ya. Nah, jadi dia kita tulis musliman. Jangan muslimun. Kalau muslimun jadi pelaku yang memukul tadi adalah orang muslim gitu ya. Gitu. Jadi kalau keterangan itu muslimin. Gitu, itu maknanya. Untuk lebih detailnya bisa dibaca modul 3 nanti yang marfu, modul 4 yang mansub, modul 5 yang majrur. Gitu. Maksudnya diaplikasikan dalam contoh saat jadi supaya lebih paham perubahan itu saat di mananya. Iya, nanti kita di modul 3 kita contohkan. Oh gitu ya. Iya, step by step dulu. Baik, ya. syukuran. Afan. Baik,
Ya, kita lihat dulu PR-nya ya. Gimana PR-nya? Jadi PR-nya gampang sekali. Kita belum memaknai, belum mengartikan, belum diapa-apakan gitu ya. Jadi PR-nya gampang. Kita diminta untuk menyebutkan mana yang marfu, ya, mana yang mansub, mana yang majrur, kemudian tanda-tanda perubahannya. Nah, yang alamahnya tadi. Ya, PR-nya gampang sekali, gitu ya. Mudah sekali. Ya, belum memaknai kita, belum mengartikan ya. Jadi kita belum dituntut untuk mengartikan, memaknai. Contoh, ya. Zolimuna. Zolimuna ini kalau kita cek di sebelah, ya, dari yang ke 9 ini, gitu ya, itu termasuk isim yang mana? Ya. Mufrad, nggak mungkin, dia ada unanya. Musana, nggak mungkin juga ani. Nah, jamak muzakkar salim, una, gitu ya. Nah, kemungkinan adalah jamak muzakkar salim. Nomornya berapa nih? Nomor 3. Nah, kita tulis di sininya nomor 3. Kemudian pangkatnya apa? Ya, dia una. Ya. Kalau nomor 3 kita sorot dulu di sini, nomor 3. Nah, kalau marfu, oke, una. Mansub, ina. Majrur, ina juga. Berarti dia marfu. Ya. Terus kita tulis di sini marfu. Boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia ya. Marfu. Nah, ya. Kemudian tandanya apa? Nah, lihat alamatnya ini. Berarti tandanya adalah al-waw. Ya. Kita tulis di sini al-waw. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arab. Gitu ya. Gampang sekali itu PR-nya. Jadi kita belum mengartikan, mohon maaf ya. Bukan nggak mau ngasih contoh, tapi belum sampai di situ ya. Nanti kita kasih contohnya di modul 3, modul 4, dan modul 5. Kita masih dasar dulu. Gitu. Baik, contoh yang kedua. Nah, yaumin contohnya ya. Yaumin ini apa? Kita cek di sini sebelahnya. Kira-kira yang cocok dengan yaumin ini adalah muslimun, musliman, muslimin. Oke, ini cocok nih. Yang in, ini atun, atin, enggak. Ya, auladin juga cocok. Ya, cuman 2. Jadi kalau yaumin itu, ya, kita kan pilihannya cuman mufrad sama jamak taksir ya. Nah, anggap aja kita cari-cari yaumin itu ternyata bukan jamak taksir. Ya. Ternyata dia adalah mufrad gitu ya. Nah, berarti kita tulis 1 di sini. Nah, 1 gitu ya. Berarti dia mufrad. Pangkatnya apa? Marfu yau muslimun, mansub musliman, majrur muslimin. Oh, berarti dia majrur. Kita tulis dengan bahasa Arab ya. Nah, majrur. Tandanya apa? Nah, kita cek lagi di sebelah. Kasroh. Tulis dengan kasroh. Nah, kayak gitu aja PR-nya ya. Jadi PR-nya seperti itu aja. Tidak usah muluk-muluk, tidak usah menerjemahkan ya. Kita fokus ke PR-nya aja. Taib. Ya, silakan yang mau tanya Bu Nora, Pak Firmanto. Ya, kalau ada yang tanyakan. Ya, Bu Nora, silakan Bu Nora dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya isim goyru munsorif apa alladzi apa tadi itu ya namanya? Alladzi la yansharif. Ya, alladzi la yansharif. Jadi saya punya kesimpulan begini, apa isim layan ladzi munsorif itu yaitu isim yang tidak menerima tanwin gitu ya Ustadz. Sehingga tidak nampak padanya tanwin doma, tanwin fathah atau tanwin kasroh gitu. Iya ya, dia nggak ada tanwin, nggak ada alif lam dan tidak ada kasroh. Ya, jadi saya punya kesimpulan seperti itu gitu. Nggak apa-apa. Iya,
nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh ya, ya. Terima kasih Ustadz. Yuk, sama-sama Bu. Teh, Pak Firmanto, silakan. Iya, syukur Ustadz. Pak. Iya, ini saya mau tanya Ustadz ya pada isim musanna dan isim muzakkar salim Ustadz. Yang khususnya ketika misalnya dia dalam kondisi mansub, ya seperti itu. Itu kan dari sisi dari susunan kata Ustadz, dia sama Ustadz, sama. Misalnya ada mim, si dan itu semua sama dia punya susunan huruf. Yang saya mau tanyakan Ustadz, bagaimana kita misalnya mengetahui dia itu dalam keadaan musanna ataupun juga dalam bentuk jamak ketika misalnya dia hurufnya gundul Ustadz. Ya seperti itu Ustadz. Khair. Kalau gundul berarti ilmunya bukan di sini ya. Bukan sebatas modul 1 aja. Mungkin udah modul 5, udah bisa mengi'rab, udah bisa masuk ke dalam i'lal ya, udah bisa ma'ani gitu ya. Nah, jadi kalau udah gundul berarti kelasnya bukan di sini, udah kelas lanjutan. Jadi kalau kelas di sini kita masih memakai harokat. Bagaimana caranya? Berarti ilmunya udah banyak gitu ya. Bukan sebatas halaman 29 aja gitu ya. Jadi bersabar aja dulu ya, pelan-pelan ya. Kemudian Ustaz, ada lagi yang saya mau tanya ini Ustaz. Terkait ini yang yang isim yang dikatakan dalam bentuk isim yang dapat dikatakan sebagai dalam bentuk jamak misalnya begini Ustaz, kapan misalnya isim itu dikatakan harus dalam bentuk jamak taksir dan kapan boleh dalam bentuk misalnya dalam bentuk jamak muzakkar salim. Contohnya misalnya seperti ini, muslimuna, iya, ada kan dia dalam mufradnya dia dalam bentuk muslimun. Kalau misalnya kata tolibun Ustaz, dia jamaknya taksirnya tullabun. Ya, kapan misalnya isim itu bisa dalam bentuk jamak taksir muzakkar salim dan jamak muzakkar salim dan jamak taksir Ustaz, seperti itu Ustaz. Ya, taib. Nah, ya. Jadi kapan misalnya jamak taksir sudah kita sampaikan, jamak taksir itu tidak berpola, pernah hafal aja, pernah tahu aja. Contoh, tolibun jadi tulabun ya, waladun jadi auladun gitu ya. Nah, itu udah pernah tahu, udah kita simpan. Yang belum tahu ya kita jadikanlah jamak muzakkar salim gitu ya. Jadi pernah tahu aja. Kemarin udah ada contoh-contohnya juga ya jamak taksir dan ada PR-nya juga gitu ya. Nah, insya Allah nanti kita bahas PR-nya. Taib. Khair ya, pertanyaannya bukan lagi tentang marfu, mansub dan majrur. Saya anggap sudah paham ya. Jadi mengenai PR-nya diperhatikan mana yang marfu dan mana yang mansub, mana yang majrur. Sedangkan kalau ada yang merah-merah di sini, ya, ini kan ada yang merah nih. Ya. Ada bi, ya. Ada li, berarti itu adalah huruf jar. Nah, ya. Jadi setelahnya pasti isim majrur, gitu ya. Jadi jangan bingung lagi. Jadi kalau ada yang merah-merah ini, ialah huruf jar. Ya. Kemudian kalau ada hum sama him, nah, kita fokus ke tu-nya aja. Nah, him dan humnya dihilangkan, gitu ya. Jadi dihilangkan hum sama himnya. Tape, itu aja sih. Nah, kita lanjut dulu. Nah, jadi kemarin kita udah bahas yang marfu, ya, yang mansub, yang majrur, yang mu'rab, yang bisa berubah. Ya. Sekarang kita bahas yang tidak bisa berubah. Ya. Jadi dia nggak bakalan bisa berubah sampai hari kiamat, gitu ya. Itu adalah isim mabni namanya. Apa saja itu isim mabni? Ya, yang pertama adalah isim domir, ya. Isim
domir. Ya. Apa itu isim domir? Kata ganti. Ya. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang yang ketiga. Gitu ya. Kata ganti itu kayak mereka, kami, kita, gitu ya. Nah, dimulai dari orang ketiga dulu. Ya. Dari orang goib sama goibah. Ya. Goib itu kan nggak kelihatan ya. Orang ketiga itu kan nggak kelihatan tuh. Contoh kita lagi gibahin orang gitu ya. Nah, pasti kita menggibahkan orang yang ketiga yang tidak kelihatan. Gitu. Baik. Nah, orang ketiga ini dibagi dua, ada yang muzakkar, ada yang muannas, gitu ya. Kita bagi dua di sini. Nah, yang muzakkar itu huwa, huma, hum. Ya, huwa ini mufrad, huma ini musanna, hum ini jamak. Huwa, huma, hum. Kalau dia muannas, hiya, huma, hunna. Ya. Kalau dia satu orang hiya, kalau dua orang huma, kalau banyak hunna. Tapi dia muannas, perempuan. Ya. Muzakkar ini laki-laki. Nah, ya, kita tulis dulu. Muzakkar itu laki-laki. Ini laki-laki, ini perempuan. Ya, muannas perempuan. Baik. Kemudian ada yang kita ajak bicara. Itu namanya mukhatab. Ya, mukhatab. Kalau muzakarnya mukhatab, kalau muannasnya mukhatabah. Gitu ya. Orang yang kita ajak ngomong. Laki-lakinya anta, antuma, antum. Perempuannya anti, antuma, antunna. Ya. Kemudian yang mutakalim, ada mutakalimah, ya, itu yang ngomong. Ya. Ada ana, ada nahnu. Ana itu saya, nahnu itu kami. Nah, ini harus dibiasakan ini ya. Boleh dihafal, boleh dibiasakan aja ya. Dibaca sering-sering. Ya, insya Allah hafal sendiri. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya, gitu. Di huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, ini harus dibiasakan. Baca aja 10 kali dalam sehari, insya Allah hafal ini ya. Domir-domir ini. Nah, ini domir namanya, kata ganti. Taib. Nah, domir-domir itu Bapak Ibu sekalian dan teman-teman ya, itu dibagi menjadi 6 bentuknya. Ada 6 bentuk domir ini ya. Ada namanya golongan munfasil. Nah, ini berarti kolom 1 dan 2 ini munfasil. Ya, kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan digedein di sini. Nah, ya. Ada golongannya munfasil. Ada golongan muttasil. Nah, ada 2 domir ini golongannya. Domir yang tersambung terpisah itu munfasil. Ya. Kemudian ada yang muttasil, tersambung. Ya. Muttasil itu nyambung dia domirnya. Kata gantinya nyambung dengan fiil lain. Jadi domir itu nyambung dengan isim lain, fiil lain atau huruf lain gitu ya. Jadi dia bersambung dengan yang lainnya. Kalau munfasil dia terpisah. Ya. Kemudian ada yang sebagai subjek, ada yang sebagai objek. Kita cek semuanya. Ya. Kalau dia sebagai subjek, rofa munfasil namanya. Rofa ini dari marfu tadi, kata marfu. Itu subjek. Itu isimnya apa? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu isim dari munfasil tadi. Rofa munfasil. Kalau nasbun munfasil, ya, itu jenis isimnya ya, dia sebagai objek. Ya. Hu huma hum, ha huma hunna, ka kumakum, ki kumakuna, ya na. Ya, itu isimnya. Isim domirnya ya.
Huhumahum, hahumahuna, kakumakum, kikumakunna, yana. Kemudian ada rofa muttasil bil fi'li. Nah, ini nanti kita bahas di modul 2 lebih jelasnya. Jadi katanya dia subjek bersambung dengan fi'il. Ya, muttasil itu bersambung. Nah, rofa dia subjek, muttasil bersambung bil fi'li dengan fi'il. Kemudian ada nasab muttasil bil fi'li. Dia objek bersambung dengan fi'il. Domirnya sama dengan yang ini. Ya. Huhumahum, hahumahuna, kakumakum, kikumakuna, yana. Kemudian ada jar muttasil bil harfi. Nah, dia bersambung dengan huruf jar. Ya. Domirnya juga sama, huhumahum, hahumahuna, kakumakum, kikumakuna, yana. Bedanya yang bersambung dengan min. Min ini adalah huruf. Kemudian ada idofah muttasil bil ism. Ya. Mudof mudofun ilaih. Dia bersambung dengan isim. Berbentuk seperti mudof mudofun ilaih. Ya, masih ingat mudof mudofun ilaih? Ya, isim, dua isim bergabung membentuk makna yang baru. Contoh jam tangan, ya, kemarin baju besi, gitu ya. Nah, itu adalah mudof mudofun ilaih. Contoh di sini ada baituhu. Nah, ini mudof mudofun ilaih nih, berasal dari kata baitun, artinya rumah. Hu artinya dia, rumahnya, gitu ya. Baituhuma, rumah mereka berdua. Baituhum, rumah mereka. Sama, domirnya sama yang di sini ya. Jadi kita cuma menghafal dua domir. Ya. Dua jenis domir. Yang huwa, humahum, hiya, humahuna, anta, antum, antum, antuna, ananu. Sama hu, humahum, ha, humahuna, kakumakum, kikumakuna, yana. Gitu ya, cuman dua itu aja yang perlu kita hafalkan ya. Baik. Kemudian ya, selain dari isim domir tadi ada namanya isim isyarah ya. Isim isyarah, dia adalah isim yang kedua yang mabni. Isyarah itu kata tunjuk, ini itu ya, itu kata tunjuk itu. Ini untuk dekat, itu untuk jauh. Ya. Nah, dia ada yang untuk laki-laki, ada untuk perempuan juga. Ada yang muzakkar, ada yang mu'anas. Ya. Yang laki-laki itu pakai hadza. Ya. Untuk mufradnya hadzani, untuk musannanya haulai, untuk jamaknya. Ya. Hadza mufrad, hadzani musanna, jamaknya haulai. Kalau yang perempuan, hadhihi, ya berarti artinya ini. Hatani, ini berarti kita menunjuk dua buah. Haulai berarti kita menunjuk kepada banyak. Ya. Kemudian kalau untuk jauh itu pakai dzalika. Ya. Dzanika untuk musananya, ulaika untuk jamaknya. Ya, kalau untuk perempuannya tilka. Tanika, ulaika. Ya. Jadi kalau ada dzalika berarti itu yang ditunjuk adalah muzakkar atau laki-laki. Ya. Kemudian ada isim mausul. Isim mausul ini kata sambung. Jadi ada dua kalimat yang disambung. Ya. Yang artinya tuh yang. Ya, contohnya ada alladzi. Ya. Alladzani untuk musananya, alladzina untuk jamaknya. Artinya adalah yang. Kalau untuk perempuan, ya, perempuan itu pakai allati, allatani, allati atau allai. Gitu. Ya. Nah, itu untuk isim isyarah dan isim mausul. Catatan di sini, isim isyarah dan isim mausul semuanya mabni. Jadi semua ini mabni kecuali yang menunjukkan kepada musanna. Nah, ya. Kecuali yang menunjukkan ke sini nih. Ini adalah mu'rab dia. Ya. Masih ingat perubahan yang musanna kayak gimana? Ani dan aini ya. Nah, ya. Jadi dari ani ke aini. Hadani bisa berubah menjadi hadaini. Hatani bisa berubah menjadi hataini. Ya.
Zanika bisa berubah menjadi zainika. Tanika bisa berubah menjadi tainika. Alladzani bisa berubah jadi alladzaini. Allatani bisa berubah jadi allataini. Gitu ya. Jadi dia bisa berubah menjadi marfu, mansub, dan majrur. Sisanya tidak bisa berubah jadi marfu, mansub, dan majrur. Cuman musanna aja yang berubah. Sisanya tidak berubah. Nah, itu adalah isim isyarah dan isim mausul. Ya. Kemudian yang keempat dan kelima, ya, itu ada isim istifham. Ya, kalimat tanya. Ya, isim istifham itu adalah kalimat tanya. Ya. Kata tanya, contoh kata kaifa. Ya, kaifa itu bagaimana artinya. Ya, siapa, man, kam berapa, mata kapan, aina di mana. Gitu ya. Ada kaifa, man, kam, mata, aina. Contohnya kaifa haluka anta. Nah, katanya di sini bagaimana kabarmu gitu ya. Nah, itu kata tanya. Beda sama isim syart. Ya. Isim syart adalah isim yang membutuhkan jawaban syart. Kalau di bahasa Indonesia itu jika maka. Ya. Di bahasa Indonesia itu jika maka. Contoh kata mata ya. Di sini kan ada mata juga nih. Kalau di sini kapan? Kalau di sini kapan saja artinya. Butuh jawaban. Mata tadhab adhab. Kapan saja kamu pergi, aku akan pergi. Nah, jadi ada butuh jawaban. Bukan tanya. Mata tadhabu. Nah, kapan kamu pergi? Nah, itu tanda tanya itu. Ya. Tapi kalau isim syar, ya, kapan kamu pergi, aku juga pergi. Mata tadhab adhab. Ya. Begitu ceritanya untuk mabni. Nah, di marfu, mansub, dan majrur ada tanda-tandanya juga ya tadi ya, fathah, kasroh gitu ya. Di mabni juga ada tanda-tandanya. Fokus pada harokat terakhirnya, huruf terakhirnya. Kalau harokat huruf terakhirnya fathah seperti anta, kaifa, aina, zalika, tilka, berarti itu mabninya ala fathi dengan fathah. Kalau dia kasroh seperti anti, hadhihi, haulai, berarti mabni ala kasri. Kalau dia dhammah, nahnu, haitsu, berarti mabni ala dhammi. Kalau dia sukun, hum, antum, dan ana, berarti dia mabni ala sukun. Gitu. Itu mengenai isim yang mabni. Tidak ada latihan di isim-isim yang mabni ini. Ya. Silahkan yang mau nanya ya. Dari Bu Erita, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya saya mau tanya yang di halaman 29 tadi. Silakan. Nah kan tadi antara antara dari mufrad dengan jamak taksir itu kan tandanya sama. Untuk marfut, mansub, sama majrurnya itu sama-sama fathah, kasroh, dan dhamma. Iya. Untuk membedakan apakah ada ciri khusus, kan di sana ada bedanya itu kalau untuk jamak taksir kan tidak berpola atau kita harus mengetahui arti. Tanyakan apakah ada ciri khusus lagi untuk membedakannya itu? Ya, tidak ada. Tidak ada cara membedakannya. Ya, kita pernah tahu aja kalau itu adalah jamak taksir. Gitu. Ini nggak bisa kita ada ciri-ciri khusus nih untuk membedakannya, nggak ada. Ya, cuman pernah tahu aja. Mau nggak mau ya kayak gitu. Banyak baca, ngerjain latihan. Gitu ya. Gitu. Oke, makasih Ustadz. Yuk, sama-sama. Taib. Khair. Pak Teguh, ya silakan Pak Teguh. Ana Ustadz mau bertanya ini Ustadz. Iya Pak. Bisa diulang slide-nya Ustadz? Bisa satu kali slide sebelumnya. Nih. Lagi Ustadz. Nih. Lagi.
Lagi satu kali, Ustaz. Setelahnya. Nah, bukan, Ustaz. Lanjut. Slide lanjutnya. Lagi. Nah, yang di sini, Ustaz. Di sini kan ada jenisnya, Ustaz. Muzakkar, muannas. Di sini kan ada hunna, ada hum. Bagaimana kalau yang ditanyakan apa? Yang jamaknya, Ustaz, ini? Yang Jamak orang hunna sama hum. Ya, bukan, itu beda. Apa? Ini kan jamak kan, Ustaz. Kalau muzakkar kan hum. Dan kalau muannas dia hunna. Bagaimana, Ustaz, jika mereka banyak tapi campur antara muzakkar dan muannas, Ustaz? Itu pakai apa? Kalau dia campur muzakkar dan muannas itu kelompoknya ke muzakkar aja gitu ya. Ya, jadi kalau ada laki-laki dan perempuan campur gitu ya, kayak apa? Kayak mungkin menyuruh puasa gitu ya, itu pakai yang muzakkar. Ya. Lanjut ya ke Bu Suraya ya, silakan. Iya, yang halaman 33. 33. Itu domair itu kan satu itu rofa munfasil, nasab mutasil, munfasil, rofa mutasil bil fi'li, nasab itu terus jar, terus idhofa. Idhofa itu nasab apa jar apa rofa? Ya, itu jar dia. Kan mudhof ilaih ya. Mudhof itu wajib majhul. Oh iya, makasih Ustaz. Yuk sama-sama. Taib, khair. Lanjut Bu Novi Yanti. Ya. Ustaz. Mau bertanya yang pelajaran yang lalu, boleh Ustaz ya, halaman 23. Kenapa? Halaman 23 tentang latihan isim Ustaz. Yang kulubuhum. Oh ya, itu latihan ya? Nah, nanti kita bahas yang untuk latihan itu. Jelas satu isim saya itu saya kirim PR nggak ada jawabannya yang satu itu Ustaz, kulubuhum. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita bahas bareng-bareng. Taib terkait PR-nya. Taib, apa Apulian ya mau tanya Pak? Ya, Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini mau nanya yang sering kita dengar kan kalau muzakkar itu kan anta, antuma, antum. Antum kan kalian. Tapi di dalam pembicaraan sehari-hari, kalau membicarakan itu nggak pernah anta, biasa antum. Iya. Itu biasanya kebiasaan orang Arab aja gitu ya. Kalau orang Arab itu katanya itu lebih sopan ya kalau antum itu. Kalau anta itu lebih kasar gitu ya. Gitu. Masalah untuk muhaddasahnya ya. Gitu. Jadi itu nggak masalah ya. Karena itu kebiasaan orang Arab seperti itu ya kita ikutin aja. Katanya itu sih, katanya lebih sopan pakai antum. Taib, ya, terkait muzakkar dan mu'annas ya. Jadi kita lanjutkan dulu ya, nanti baru kita tanya jawab. Muzakkar dan mu'annas ya. Muzakkar dan mu'annas itu adalah isim-isim yang yang perlu kita bedakan ya. Mana yang muzakkar, mana yang mu'annas gitu ya. Taib. Muzakkar kita tahu lafaz yang jenis laki-laki atau yang dilaki-lakikan ya. Dia seperti benda tapi dia dianggap muzakkar gitu ya. Di muzakkar itu ada yang jenis kelamin, ada yang udah dimuzakkarkan gitu ya.
Kayak baitun, baitun itu artinya rumah. Itu udah muzakkar artinya. Ya, Muhammadun nama orang laki-laki. Daftarun juga muzakkar. Waladun juga muzakkar. Nah, muannas itu jenisnya perempuan dan ada juga yang diperempuankan ya. Jadi kita mindset kita dirubah, muannas itu enggak semuanya perempuan ya. Jadi sekarang cuman ada muzakkar, muannas. Nah, ya di bahasa Arab itu ada muzakkar, ada muannas. Enggak semuanya muannas itu perempuan gitu ya. Ada juga benda ya. Nanti ada istilah-istilah juga yang lain yang perempuan. Taib. Ya, jenis-jenis muannas ya, jadi jenis muannas itu ada 8 ya. Kalau muzakkar selain dari 8 ini ya, muzakkar itu selain dari yang 8 ini ya, selain dari yang 8 ya adalah muzakkar. Kalau muannas cukup 8 ini aja. Kalau ada yang selain dari ini adalah muzakkar gitu ya. Itu menentukan antara muzakkar dan muannasnya. Taib. Yang pertama adalah nama perempuan. Nah, nama perempuan udah pasti itu adalah muannas. Ya, contoh Fatimatu, Maryamu, Zainabu. Itu adalah muannas kita sebut. Kemudian terdapat ta marbutoh. Nah, itu adalah muannas juga. Madrasatun, mimsahatun, saburatun, ya, itu muannas. Terdapat alif taknis maksuroh ya. Sukuro, kubro, yumna gitu ya. Terdapat alif taknis mamdudah, sauda'u, baida'u, safra'u. Kemudian yang kelima, muannas majazi, dianggap muannas ya, termasuk yang berpasangan ya. Yang berpasangan, contoh syamsun. Syamsun itu artinya matahari. Matahari pasangannya adalah bulan. Ya. Yadun, yadun itu tangan. Ada tangan kanan, ada tangan kiri. Perpasangan. Ainun artinya mata. Ada mata kanan, ada mata kiri. Nafsun artinya adalah hidup. Ada hidup, ada mati. Jadi yang berpasangan itu adalah muannas. Kemudian jamak taksir. Nah, jamak taksir itu semuanya muannas Bapak Ibu sekalian. Rusulun juga muannas. Ya, kalau dibaca di Al-Qur'an itu juz 3 ya, itu kan tilka rusulu ya. Tilka ya, kayak gini dia. Tilka rusulu. Nah, ya. Itu di awal juz 3 itu. Tilka rusulu. Nah, kenapa pakai tilka? Ya, sedangkan tilka tadi untuk muannas kita tahu ya. Mana tilka tadi? Ya, nih untuk perempuan. Nah, itu karena jamak taksir termasuk muannas. Ya. Anbiya'u juga gitu. Masajidu juga muannas. Kemudian kalau huruf-huruf ya digolongkan apa dia huruf itu adalah muannas juga. Ya, nama tempat juga muannas. Mesir, Jakarta, Asia gitu ya. Jadi banyak yang muannas ya. Nah, sisanya selain dari yang ini ya, itu dia adalah muzakkar. Contoh, tidak ada ta marbutoh berarti dia muzakkar ya. Kalau ada yang tidak berpasangan berarti muzakkar. Namanya laki-laki muzakkar gitu ya. Baik. Nah, ini PR kita. Jadi kita cuman mengidentifikasi jenis-jenis muannasnya. Kan sih ada 8 ya. Kita identifikasi ini nomor berapa gitu ya. Contoh, baqaratun. Baqaratun itu ada ta marbutoh berarti nomor 2 dia. Kita tulis di sini nomor 2. Yusro ada alif lazimah ya, berarti dia nomor 3. Ya. Kemudian hamro'u ya. Itu nomor 4. Nah, kita tulis itu nomor 4. Gitu aja untuk muzakkar dan muannas PR-nya. Baik, ada yang nakiroh dan ma'rifah. Ya. Ada nakiroh dan ma'rifah. Apa itu nakiroh dan ma'rifah? Ya. Nakiroh itu adalah isim yang bersifat umum. Ya. Ditandai dengan harokat tanwin
pada huruf terakhir dan tidak ada alif lam di awal isim. Ya. Tidak ada alif lam di awal isim. Contoh, ya. Tobibun. Ya. Itu isim nakiroh namanya. Ya. Karena dia ada tanwin, tidak ada alif lam. Artinya seorang dokter. Bagaimana kalau dia mengakrifah? Ya. Itu lebih khusus. Ya. Pakai alif lam dia, at-tabibu. Ya. Seorang dokter itu. Ya, bedanya nakiroh sama ma'rifah apa? Contoh, ya, kita ambil yang nakiroh dulu. Ya. Kalau di rumah sakit kan dokter itu banyak ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ada mungkin ada 10 puluhan kali dokter ya. Dokter ini, dokter itu, THT ya, jantung ya, terparu, termata, ya, terkulit gitu ya. Nah, itu biasanya ya, kalau seandainya kita lagi menceritakan dokter, contoh dokternya mungkin agak apa, agak bikin kita tertarik gitu ya, kita akan bilang dokter itu gitu ya. Tadi ada seorang dokter yang mungkin bajunya beda dari yang lain gitu ya. Jadi kita membicarakan seorang dokter yang umum, yang masih umum, belum tahu itu dokter bedah, dokter apa gitu ya. Beda sama makrifah. Ya, contohnya di klinik-klinik ya misalnya, atau di puskesmas, biasanya puskesmas di kampung itu dokternya cuma satu gitu ya. Nah, itu kalau kita bilang dokter, pasti teman kita udah tahu, oh dokter yang itu ya maksudnya ya gitu ya. Nah, itu antara nakiroh dan makrifah. Kalau nakiroh itu masih umum dan makrifah itu udah khusus, udah tahu lawan bicara kita. Tapi jenis-jenis isim makrifah itu ada 7. Ya. Yang pertama domir, ya itu udah pasti makrifah dia, kata ganti, ya huwa humahum, hiya humahuna, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu. Kemudian nama, ya baik itu nama jelas, ya contoh Muhammadun, Aliun, Maryamu, Umaru, atau nama yang dinisbatkan ke orang tua, ya Abu Said, bapaknya Said, Ummu Salamah, ibunya Salamah, gitu ya. Atau nama gelar pujian, ya, nama gelar pujian atau celaan, Syamsuddin, Komarudin ya. Syamsuddin itu sama Komarudin adalah gelar bagi orang yang soleh atau pujian, ya. Pujian bagi orang yang soleh. Syamsuddin itu penerang agama, Komarudin itu juga penerang agama artinya. Kemudian isim isyarah, kata tunjuk, ya. Dan isim mausul, kata sambung, ya. Juga termasuk isim ma'rifah, diawali alif lam juga ma'rifah, idofah juga ma'rifah, ya. Daftaru Ali, buku tulisnya Ali gitu ya, itu juga ma'rifah. Munada, panggilan, ya Ustadz, wahai Ustadz gitu ya. Nah, itu adalah ma'rifah juga. Selain dari yang 7 ini adalah nakiroh gitu ya. Baik. Nah, sampai situ aja dulu, sampai halaman 42. Kita tambah PR-nya ya. Jadi PR-nya halaman 47 dibuat sampai kolom G aja. Nah, dibuat sampai kolom G. Nah, dari kolom A sampai kolom G. Baik, cara ngerjakan PR-nya apa? Gimana? Kan di sini di kolom B itu ada soalnya. Nah, ya. Kita diminta untuk mengidentifikasi, ya, identifikasi apakah ini mu'rab ataukah mabni dan seterusnya, ya. Contoh, alladzina itu adalah mabni, ya. Dari mana kita tahu? Kita ada pelajari tadi, ya. Ya mu'rab cuma ada 9, sisanya mabni, ya. Masajida mu'rab, karena dia bisa berubah jadi masajidu, masajida. Kalau mabni itu tidak bisa berubah. Kemudian di kolom D, ya, ada tulisan anwa, ada alfa ininya, ya, ada alfa.
Nah, kita lihat di sini. Ya, ini alfa di sini keterangannya. Contoh, alladzina itu isim apa sih gitu ya? Nah, jenis isimnya apa? Alladzina itu kita cek di sini. Isimnya isim apa ya tadi ya? Nah, alladzina itu ada di halaman 34 isim mausul. Ya. Berarti kita isi dia dengan isim mausul. Di sini isim mausul nomor 12. Ya. Berarti kita tulis di sini 12. Masajida. Ya. Masajida. Itu isim apa tuh? Ya. Jamak taksir ya. Dari masjidun. Masajida. Masjidun. Nah, itu jamak taksir nomor 5. Nah, ya, kita tulisin nomor 5. Nomor 9 ya. Oh ya. Ya, dia nomor 9. Jamak taksir tapi dia isim alladzi la yansharif juga. Ya. Isim alladzi la yansharif, dia tidak bisa tanwin, nggak bisa kasroh. Nah, lupa saya tadi ya. Itu adalah jamak isim alladzi la yansharif. Lihat aja isim alladzi la yansharif itu dia tidak bisa tanwin, tidak bisa alif lam. Nah, di sini cuma ada masajida sama ya, cuman masajida aja. Sisanya nggak ada lagi. Ya itu aja sih. Baik. Kemudian kita tentukan dia muzakkar atau muannasnya. Ya. Contoh alladzina ini apa? Ya kita cek tadi. Dia muzakkar atau muannas. Ya. Ini laki-laki berarti dia muzakkar. Ya, kita tulis dia di sini muzakkar. Kita ceklis muzakkar. Masajida. Masajida itu muzakkar atau muannas? Ya. Kita cek tadi kolom muannas. Ya. Nah, masajidu. Nah, ini termasuk muannas dia. Berarti kita checklist dia muannas. Ma'rifah atau nakiroh? Ya, kita cek lagi. Yang ma'rifah allazina itu ma'rifah. Dari mana kita tahu? Ya, kita cek di sini yang ma'rifah, ya. Ma'rifah. Nah, di sini ada ma'rifah. Ya. Masajida itu nakiroh. Kenapa nakiroh? Karena tidak ada alif lamnya. Kita checklist nakiroh. Ya. Kemudian dia zohir atau domir. Ya, kita tulis zohir. Karena dia bukan domir. Domir ihu, humahum, hahumahuna, kakumakum, kikumakuna, ya, na. Ya, itu adalah domir. Gitu. Jadi, sampai G aja dulu diisi. Saran saya isinya dari atas ke bawah ya. Kolom C, ya, diisi itu. Biar nggak susah bolak-balik modulnya. Kemudian anwa'nya dari ke bawah. Muzakkar muannasnya dari atas ke bawah. Taip, itu dia PR kita ya. Taip, terkait dengan apa? Dengan materi kita hari ini ada yang ditanyakan? Ya, silahkan sebelum kita bahas PR-nya. Ustaz. Ya, Bu. Mu'rob itu kan artinya berubah. Jamaknya mabni artinya tetap, jamaknya mabniyat. Itu berarti masuk mu'annas majasi ya, berpasangan, berubah tetap. Iya, berpasangan mu'rob dan mabni itu berpasangan. Oh ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam Bu, ya. Maaf Pak Ustadz, ini izin tanya yang halaman 30 latihan. Ini kalimat yaumin. Kalimat yaumin kenapa disebut majrur gitu Pak Ustadz, dari mana? Saya belum paham. Dari halaman 29. Oh, halaman 29. Yang mana? Yaumin itu isim apa itu? Musanna atau jamak taksir? Mana? Saya belum ketemu. Hah? Ibu udah ngerjain PR yang kemarin? Kan salah Pak Ustadz. Iya. Ini yang untuk sekarang kan PR yang untuk sekarang. Jadi yaumin itu adalah isim mufrad. Tahu Ibu isim mufrad? Iya. Isim satu. Ya. Jadi isim satu. Ya. Nah, ketika dia
marfu yaumun. Ketika dia mansub yauman. Ketika dia majrur yaumin. Gitu. Itu taunya kenapa dia adalah majrur. Ya. Jadi harus tahu dulu ini isim apa dulu gitu ya. Makanya kemarin di latihan kita latih biar kita tahu mana isim mufrad, mana musanna, mana jamak, baru kita masuk ke marfu, mansub dan majrur. Oh, yang akhirannya ya Pak Ustadz gitu maksudnya ya? Iya, yang merah-merah ini. Oh iya. Ya baik-baik Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Yuk, salam. Ustaz mau bertanya ini yang jenis-jenis isim musannad halaman 38. Itu di poin 3 kan? Poin. Kenapa, Bu? Di halaman Iya, Ibu. Bu ya Novianti, putus-putus. di halaman 38 Ustaz. 38 ya. Dapat alif poin 3 terdapat alif taknis makhurah. Alifnya mana ya Ustadz nih? Kan saya nggak paham nih. Alif taknisnya itu alif yang bengkok itu. Oh, saya pikir itu huruf ya apa ya? Bukan. Kalau sebelumnya fathah berarti itu alif. Ya. Kalau sebelumnya kasroh berarti baru itu iya. Gitu. Habis itu Ustadz kan lagi mungkin ya. Yang halaman 42 Ustadz. 42. Yang ini kan jenis isim makrifah. Ini kan ada semua zamir, tapi di sini kan cuma 5, bukan 14. Apakah ini yang sisanya nggak ditulis, Ustadz? Iya, nggak muat itu. Semuanya termasuk, seluruh domir itu termasuk makrifah semuanya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Sama-sama. Salam. Baik ya, kita bahas PR-nya ya. Kita bahas PR yang kemarin kita kerjakan ya. Waktunya cukup lama ya, mudah-mudahan dikerjakan semuanya. Kita bahas dulu. Pertama kita tuh halaman 7 ya. Halaman 8 ternyata. Nah ya, ini nanti saya share ya. Saya bagikan ke Bapak Ibu ya. Dan teman-teman nanti kita share di grup nanti. Tape. Nah, PR yang pertama kita diminta untuk bedakan mana isim, mana fiil, mana huruf berikut ini ya. Contohnya di sini ada kata idza jaa nasrullahi wal fath ya. Jadi kalau ada yang berbeda kita is okay, nggak apa-apa, yang penting udah tahu yang benarnya seperti apa gitu ya. Taib. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza ini apa? Huruf. Ini adalah huruf ya. Jaa Fiil. Jaa itu fiil. Nah, bagi yang masih bingung, wah ini fiil apa gitu ya, dari mana nih fiil? Nanti kita bahas di modul 2. Kemudian nasrullahi apa? Fiil, isim ya. Nasrullah isim itu saja adalah ya Pak Ustadz, nggak ada tambahan gitu, isim saja ya. Nah ya, jadi dia isim. Nasrullah ini dia idofah. Nasrullah itu adalah idofah. Idofun ilaih. Baik. Ustadz, kalau saya Nasru isim, Allah isim gitu boleh, tapi saya belum dikirim PR-nya Ustadz, hanya mengerjakan saja. Nggak apa-apa. Soalnya PR-nya nggak diperiksa juga ya. Tuh. Nah, kita bahas jadi kan untuk berlatih bukan? Iya. Ya, wah huruf. Ya. Al-Fathu isimun. Wah huruf ya. Nah, Al-Fathu itu isim. Isimnya isim saja Pak Ustadz atau tambah gitu? Iya. Oh, nggak usah ditambah-tambah. Oh iya, buka berarti artinya. Kita
mempermudah aja ya. Nah, cuman ada isim, fiil dan huruf. Baik, Ustaz. Baik. Ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmid darsi. Fiil. Ijtahada apa? Fiil. Fiil ya. Apa nanti fiilnya nanti kita bahas di modul 2 fiilnya. Oh iya. Muhammadun Isim. isim ya. Wa Harap. Harap apa huruf? huruf. Iya. Wah, itu adalah huruf. Isim. Kemudian Hasanun Isim. isim ya. Kemudian fi Huruf. huruf. Fahmi Isim. isim. Ad-darsi juga isim ya. Sama-sama kasroh. Idofa, Ustaz. Iya, idofa. Fahmi darsi idofa. Taib. Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini. Idza apa? Huruf tadi ya. Huruf. Dakhala Fiil. ya. Ahadukum isim. Isim. Kum ini isim domir yang baru kita pelajari tadi. Iya. Kum itu Ustaz Domir jama ya. muzakkar. Al-masjida Isim. Isim. ya. Si mudakar salim. Fa Huruf. La huruf. La huruf Huruf. yajlis fiil. Fiil. Hatta huruf Yarka. Oh, yarka yarka fiil. fiil. Kata ini isim. Kata ini isim. Iya. Khair. Taib. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Inna huruf Ya. ya, al ma'a isim, tahurun isim, La huruf. la huruf yunajjisu fi'il, isim, syai'un isim. Baik, ada pertanyaan di sini ya. Di soal ini silahkan. Kalau ada yang bertanya. Ana Ustaz mau bertanya. Ya, Bu. Ustadz ingin tahu artinya yang innal ma atau hurun la yunajisu. Sesungguhnya air. Oh, nanti aja lah artikannya ya. Kita identifikasi dulu masalah isim, fi'il dan huruf. Berat. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, salam Bu. Ya ini Pak Ustaz izin tanya rakaat ini itu isimnya gimana gitu di isim apa? Oh, rakaat ini ya. Ya. Itu 2 rakaat artinya isim musanna itu. Oh iya. Baik Mas. Makasih Mas. Kalau isim aja kayaknya saya kok isim gitu. Ustaz, Ustaz, Assalamualaikum. Mau bertanya Ustaz, kalau mudhof ilaih boleh bertanya Ustaz tentang tadi Ustaz ada sebut mudhof ilaih itu apa terakhirnya harus kasroh Ustaz? Iya, majrur. Harus majrur. Wajib majrur. Wajib majrur. Jadi di huruf terakhirnya setelah kan mudhof ilaih yang iya, mudhof ilaihnya yang wajib majrur. Nah, kalau yang sebelumnya harus alif lam. Sebelum mudhof ilaih. Mudhof itu nggak boleh alif lam, nggak boleh ada tanwin. Ya. Oh, nah. Contoh jadi tadi di sini ada Fahmi Darsi ini ya, Fahmi Darsi. Dia nggak ada fahminya, nggak ada tanwin, nggak ada alif lam. Oh, nah, Ustaz, udah ingat lagi. Jazakallah khair Ustaz. Yuk, baik. Ada lagi pertanyaan terkait isim, fiil, huruf, membedakannya? Ana Ustaz mau bertanya Ustaz. Iya, Pak. Ini yang bisa digeser-geser Ustaz. Slide-nya digeser. Ini maksudnya ini apa itu? Apa? Kasih sebelah kiri, dikasih kiri-kiri Ustaz. Ya. Itu innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Itu ada hu Ustaz. Itu hu kenapa dia isim Ustaz? Hu. Iya, kan dia domir, isim domir. Humahum, humahunna, kakumakum, kikumakuna, ya, nah yang kita pelajari tadi. Domir ke maun ya Pak Ustaz? Domir. Iya, domir itu. Baik, ada lagi pertanyaan?
Lanjut Ustaz. Iya Bu Yus. Tidak Ustaz. Ya. Lanjut. Iya Bu Yus, silakan Bu Yus. Ya. Ustaz. Apa Ustaz ingin bertanya? Ya Bu Yus. Ya. Ya, silakan Pak. Ini Pak Ustaz mau nanya. Ya Pak Fauzi. Ini sayunnya isim juga nih maksudnya mana Ustaz? Hunya kan memang Iya kan ada tanwin. Karena syai'un itu ada tanwin, berarti dia isim. Isim kan syaratnya ada tanwin. Ciri-ciri. Setiap ada yang tanwin isim begitu Pak Ustaz? Iya betul sekali. Oh iya baik, terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa nggak lupa gitu maksudnya. Baik, ya. Kita lanjut. Nah. Kemudian latihan 16 gampang ya, katanya jadikan musanna gitu ya. Nah, ya. Jadi musanna di sini adalah rasulun, rasulani, rasulaini, gitu ya. Rasulun, rasulani, rasulaini. Kalau nabiyun, nabiyani, nabiyaini, gitu ya. Kemudian muslimun, muslimani, muslimaini. Ya. Kafirun, kafironi, kafiraini. Ya, gampang sekali. Madrasatun, madrasatani, madrasatain. Kemudian saburatun, saburatani, saburataini. Uthmanu, uthmanani, uthmanaini. Salmanu, salmanani, salmanaini. Ilmun, ilmani, ilmaini. Alimun, alimani, alimaini. Ini gampang sekali, gitu ya. Ini adalah isim musanna. Nah, terkait nama itu bisa dijadikan musanna. Seperti tafsir Jalalain. Ya, itu kan dua orang jalun, dua ulama jalun namanya. Jadi Jalalaini. Ya. Artinya awalnya itu kan Jalalun, Jalalaini. Jadi terkait nama itu bisa dimusannakan. Taib. Ya. Ada pertanyaan di latihan 16 ini, silakan. Pak Ustadz, Salmanu sama ilmu tolong diulang. Salmani. Salmanani, salmanaini. Salmanani, salmanaini. Ilmunnya? Ilmani, ilmaini. Oh, ilmaini ya? Saya salah. Kenapa? Tambah a ini sama ani aja. Itu musanna. Ani, aini. Main. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Saya ada lagi pertanyaan? Dari arti sama apa enggak ya, Ustaz? Nggak apa, Pak? Kalau dari artinya sama apa enggak? Dari itu sama, sabur ya. Oh, sama ya. Dua papan tulis ya, dua Usman sama artinya gitu ya. Nanti posisinya yang berbeda ya. Marfu, mansub dan majrur itu yang beda nanti. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ustadz. Bu. Ya Pak Ustadz, ini mau tanyakan, ini jadikan musanna ya Pak Ustadz. Kan rasulunnya itu tanwin. Berarti itu termasuk isim juga seperti syai'un tadi. Iya. Oh ya, nabiyun, muslimun itu semua isim ya Pak Ustadz ya asalnya ya. Iya betul. Isim mufrad. Lalu rasulannya jadi isim musanna gitu ya. Iya betul. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Baru itu Pak Ustadz yang paham. Ustadz. Kenapa Bu? Baru ini yang paham gitu yang. Iya Ustadz. Kalau namanya Husain, kalau dua orang Husain gimana? Husainani, Husainaini. Oh ya Husainani. Baik, terkait PR ada yang ditanyakan? Didekatkan mic-nya Bu, nggak kedengeran Bu Yusni. Rok'ata ini. Rok'ata ini ya. Itu isim musanna itu. Oh, tandanya apa ya? Aini, rok'ataini. Nah, taini ya. Muslimataini ya. Muslimatun, muslimataini. Itu semua ya. Taib. Nah, lanjut ya. Nah, jadikan mufrad ya, katanya di sini jadikan mufrad
Ya, tinggal dibuang alif dan nunnya ya, dan nunnya ya. Yadaini menjadi yadun. Rijlani menjadi rijlun. Rajulaini menjadi rajulun. Babaini menjadi babun. Ya. Jannata ini menjadi jannatun. Gampang sekali. Ya Ustadz. Ya Pak, silakan Pak. Jawabannya nggak kelihatan. Iya. Ya. Nanti saya share aja di grup nanti. Tape. Halaman 17 jadikan jamak muzakkar salim ya. Nah, ini juga gampang sekali gitu ya. Nah, yang pertama sobirun, ditambahkan una dan ina ya. Gampang sekali. Sobiruna, sobirina. Ya, muhsinun, muhsinuna, muhsinina. Ya, alimun, alimuna, alimina. Solihun, solihuna, solihina. Mufsidun, mufsiduna, mufsidina. Ya. Jalisun, jalisuna, jalisina. Sodikun, sodikuna, sodikina. Mu'minun, mu'minuna, mu'minina. Muflihun, muflihuna, muflihina. Syakirun, syakiruna, syakirina. Dan tugas di bawahnya jadikan mufrad gitu ya. Soalnya musyrikun, jadikan hilangkan waw dan nunnya. Musyrikun. Munafikuna, munafikun. Fasikina, fasikun. Kadibina, kadibun. Rohimuna, rohimun. Doribina, doribun. Syaribuna, syaribun. Qaiduna, qaidun. Baik, ada pertanyaan menjadikan jamak muzakkar salim? Silakan. Gampang ya? Tambah una dan ina aja. Insya Allah. Ya. Gampang kan bisa nyontek. Kalau nggak bisa nyontek. Kenapa? Iya karena masih bisa nyontek. Iya. Taib, nggak ada pertanyaan ya? Insya Allah Ya. enggak Pak Ustadz, ini Kenapa? udah agak paham. Hanifah? Itu doribina bisa jadi mufrad doribin ya Ustaz? Iya bisa. Doribun, doriban, doribin bisa. Intinya dia mufrad, ya nggak harus marfu, mansub dan majrur. Intinya mufrad. Khair. Nah, katanya di sini jadikan jamak muannats salim. Masih mudah ya. Tambahkan atun dan atinnya aja ya. Sayyi'atun menjadi sayyi'atun sayyi'atin ya. Jannatun menjadi jannatun jannatin. Makhlukatun menjadi makhlukatun makhlukatin. Musyrikatun menjadi musyrikatun musyrikatin. Mu'minatun menjadi mu'minatun mu'minatin. Zolimatun menjadi zolimatun zolimatin. Alimatun menjadi alimatun alimatin. Sobiratun menjadi sobiratun sobiratin ya. Kemudian jadikan mufrad mujtahidatun. Nah, alif dan ta-nya dibuang menjadi ta marbutoh. Mujtahidatun menjadi mujtahidatun ya, pakai ta marbutoh. Kemudian hayawanatin menjadi hayawanatun. Qonitatun menjadi qonitatun. Hafizatun menjadi hafizatun. Solihatun menjadi solihatun. Ya. Kasiyatun menjadi kasiyatun. Ariyatun menjadi ariyatun. Soimatun menjadi soimatun. Nah, itu kita melatih ya, melatih bisa mengenal atau lebih terbiasa dengan isim mufrad, musanna, jamak gitu ya. Itu tujuannya bikin PR ini biar dilatih ya. Udah tahu tapi tidak terlatih, nah itu bakalan gagap nantinya pas nanti kita ngerjain PR selanjutnya. Taib, ada lagi pertanyaan mengenai jamak-jamak? Insya Allah Silakan. kalau jamak Pak Ustadz sudah sedikit memahami walaupun belum ini lancar gitu. Iya. Taib. Kita lanjut halaman 20 ya. Halaman 20, jadikan jamak sesuai dengan kaidah yang telah dipelajari ya. Kalau dia jamak muzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Muhassinatun ini jadikan jamak apa nih? Jamak muannats salim Pak Ustadz. Jamak muannats salim ya. Jadi muhassinatun, muhassinatin. Maq'adun jamak apa?
Taksir. Jamak taksir. Apa tuh? Itu. Maqaidu. Babun jamak taksirnya apa? Abwabun. Abwabun. Ya. Nasirun menjadi jamaknya seperti apa? Mudzakkar salim. Nasirina. Iya, nasiruna, nasirina. Soimun? Soimuna, soimina. Iya, soimina. Soimatun? Soimatin. Baik. Mujtahidun? Mujtahiduna, mujtahidin. Iya. Kemudian mujtahidatun? Mujtahidatin. Kursiyun? Karosiyu. Patahnya salah. Iya. Kolamun? Aklamun. Aklamun. Masya Allah. Aklamun. Ikut yang awal. Fasikun. Fasikina. Nahrun. Anharun. Jamak taksir ya. Nabiyun. Anbiyaun. Iya, anbiya'u. Oh, anbiya'u. Anbiya'u. Sodiqotun? Sodiqotin. Ya. Musyrikatun? Musyrikatin. Ya. Faizun? Faizina. Ya. Jannatun? Jannatin. Ya. Nurun? Anwarun. Wah, iya. Saya ya. Baik, halaman 21 kita menjadikan dia 3 bentuk ya. Abu Bakrin, Aba Bakrin, Abi Bakrin gampang. Abu Dauda, Aba Dauda, Abi Dauda. Aku Alin, Akhi Alin. Ilmin, Da Ilmin, Bi Ilmin. Tu Fadlin, Da Fadlin, Bi Fadlin. Abu Sa'idin, Aba Sa'idin. Gampang lah ini ya. Yang agak sulit itu halaman 23 ya. Kita diminta untuk ini dia isim-isim apa ya. Baik. Jannatun isim apa? Mufrad. Ya, mufrad. Muflihun isim apa? Jamak mudzakkar salim. Ya. Muslimuna Jamak mudzakkar salim. Ayatin Jamak muannas salim. Jamak muannas salim ya. Al-Ka'baini Musanna. Ya, isim musanna ya. Kemudian yadaini Musanna. Al-Fatawa Maksur. Ada iya. Ya. Kemudian Khadijatu Layan sorif. Ya, isim aladzi la yansharif ya. Kalau mufrad harus ada tanwinnya. Gitu. Khadijatun. Mufrad harus ada tanwinnya. Jadi isim la yansharif itu karena domah ya Pak Ustaz? Iya, betul sekali ya. Terima kasih Pak Ustaz. Itu adalah karena domahnya. Jadi bukan ya, karena domah dan tidak ada tanwin ya. Kalau ada tanwin berarti dia bukan isim aladzi la yansharif. Iya. As-samawatu jamak taksir. Taksir. Jamak taksir atau muannas? Jamak salim. Nah, Muannas salim. Muannas salim. Muannas salim itu ada alif tambah. Mufradnya apa? Samawat. Ini jamak taksir ini. Taksir. Ya, jamak taksir.
Iya. Jamak taksir ya. Kalau yang itu pakai ta marbutoh. Iya, iya. Muslimatun, muslimatin. Muslimatin. Iya, muslimatin baru ya. Atin. Tun sama atin. Baik, lanjut ya. Kita ke harinya tadi. Anwarun. Taksir. Dari kalimat nurun. Taksir. Dari kata nurun ya. Cahaya. Jadi kalau ada namanya Anwar berarti cahayanya banyak. Cahaya banyak. Ada 2. Turukun apa? Jamak taksir dari kata Jamak taksir dari kata torik. Torikun. Kemudian Sufyanu ya. Sufyanu itu jamak apa? Alladzi la yang sorif. Bukan jamak-jamak ya. Baik, al-mufti isim mankus didahului kasroh mankus. Iya. Bangkus. Qulubuhum. Jamak taksir. Ya, jamak taksir dari kata kolbun ya. Kolbun. Jadi mufradnya kolbun, jamak taksirnya itu kulubu. Ya. Oh ya. As-sa'i Mankus. Mansur. a'ma Maksur. Nah, kemudian ad-duha maksur juga. Muslihuna Salim. Maradun Mufrad. Sabiratun muannas salim. Baik ya. Saya udah kirim ke grup PDF-nya, jadi bisa nanti dilihat di rumah. Ini untuk PR berikutnya semua ya Pak Ustadz, selesaikan sampai terakhir. Betul sekali ya. Yang tadi ada Yang PR-nya untuk minggu yang akan datang ya. Betul sekali. Nanti kita bahas juga seperti ini. Insya Allah. Mohon maaf Pak Ustadz, masih banyak salah-salah ya. Kenapa Bu? Kalau bisa PR-nya di-share di grup gitu kan, ada yang nggak punya buku. Ya, kan bisa di screenshot. Ada YouTube-nya juga. Ya. Jadi berapa aja bisa screenshot, bisa di YouTube-nya diulang gitu ya. Jelas di YouTube-nya dinaikin aja resolusinya. Ustadz. Atau nanti minta di grup ya. Makanya ada grup diskusi, bisa diminta ke teman-temannya tolong dikirimkan gitu. Soalnya kerjaan kita pengajar ya, itu nanti habis ini masukkan orang ke grup gitu ya. Ya gitulah kerjanya, jadi nggak sempat screenshot itu gitu ya. Kalau bisa di sehat-sehat ditayangkan ya Ustadz ya, dikirim ya Ustadz ya PR-nya. Iya, dikirim. Mau tanya. Halaman PR-nya mohon diulangi. Tadi Ibu nggak bisa ngikutin. Ya, di semua yang ada latihannya itu adalah PR. Ya. Ustadz mau tanya. Semua latihannya adalah PR. Mau tanya Ustadz. Bisa di YouTube juga. Tab, ya Bu, kenapa? Jamak taksir dari dana nir itu mufradnya apa? Dana niru ya. Dinar kalau nggak salah itu. Oh iya. Dinar ya. Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf izin tanya. Ya, assalamualaikum. Ya, untuk jamak taksir itu yang tidak bisa didomirkan apa ya? Kalimat domir gitu? Yang nggak bisa didomir. Oh iya, yang tidak bisa itu berarti ke jamak taksir ya Pak Ustadz? Maksudnya gimana nih Bu? Ya, saya kan belum paham. Contoh kalau doroba kan bisa di apa namanya di apa sih namanya dorobu gitu kayak gitu. Kalau itu belum masuk kita itu. Layan sorif. Jamak taksir itu dia pernah tahu aja kita ya, jamak taksir. Nggak bisa ada nggak ada ciri-ciri khususnya, nggak ada teorinya, nggak ada hal-hal yang lain yang perlu kita pelajari di jamak taksir. Cukup pernah tahu aja kalau itu adalah jamak taksir. Harus lihat kamus ya Pak Ustadz ya. Ya boleh ya. Aplikasi aja ya, jangan beli. Kalau dibeli nanti
takutnya buat tidur doang kamusnya gitu ya. Emang Buat koleksi betul Pak Ustadz. karena orang Indonesia malas baca gitu ya. Tahu aja Pak Ustadz. Ya, beli tapi nggak dibaca, kasihan yang duitnya. Betul Pak Ustadz, saya paling males emang membaca. Ada lagi pertanyaan yang salah Bu? Ya, kalau 847 PR yang kolom D itu gimana ya maksud anwa itu ya Ustaz? Anwa itu bagian, bisa dilihat halaman 4 sebelahnya ya. Halaman 6. Ya, 46 47 ya. Oh. Gitu. Jadi cara ngisinya ada di halaman Artinya setelah. satu anwa itu. Anwa itu bagian. Ya, apakah itu isi mufrad, musanna, jamak, muzakkar gitu ya? Atau gimana? Pilihannya di kolom yang itu ya Pak Ustadz, sesuai di kolom-kolom A, B gitu ya kolomnya ya. Iya betul sekali, sesuai dengan kolom-kolomnya. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak ya Allah, mudah-mudahan berkah. Sama-sama. Baik, ada lagi? Pak Ustadz. Pertanyaan? Ya Bu. Kalau bisa yang jawaban PR kemarin itu tolong tetap ditayangkan di YouTube ya Ustaz, supaya kita bisa mencocokkan lagi karena tadi ada yang ketinggalan, mohon izin itu. Iya. Ya udah di-share di grup jawaban ini ya, udah di-share grup, nanti bisa dicocokkan sendiri di rumah nanti ya. Baik, udah 9:02, Masya Allah ya, luar biasa ya. Mohon maaf tadi ada keterlambatan. Jadi saya cuman punya Zoom kapasitas 100 orang gitu ya. Kami punya Zoom cuman 200 kapasitas. Jadi kami membeli atau menyewa Zoom ini gitu ya. Yang 225 orang ini ya, kami nyewa yang 500 tadi pagi. Yang kemarin 1000 partisipasi yang kami sewa gitu ya. Sehingga karena saya tinggalnya di kampung ya, sinyalnya itu kadang ada, kadang enggak ya. Jadi harus pakai 2 provider. Kami pakai Pri sama Axis gitu ya. Nah, jadi kalau Pri-nya bermasalah, Axis-nya bermasalah. Tadi saya udah calling sama adik di kampung sebelah, ya bukan kampung sebelah sih, kabupaten sebelah gitu ya. Tetanggaan masih di Sumatera Barat juga. Buat jadi co-host gitu ya. Nah, itu yang co-hostnya tuh adik itu. Cuman tadi dia salah ngeklik gitu ya. Jadiin admin Pak siapa tadi itu ya. Yang jadiin admin. Jadi terlambat lagi, hubungin dulu yang penyewa Zoom-nya, minta tolong untuk dijadikan admin lagi. Ya. Jadi insya Allah besok karena masih pesertanya masih 200-an, kita akan nyewa Zoom lagi ya. Zoom yang berbayar pastinya gitu ya. Nah, jadi belum bisa, mungkin besok kalau terkendala lagi ya mohon dimaklumi gitu ya. Insya Allah kita akan usahakan semaksimal mungkin biar kondusif ya. YouTube-nya bisa diakses, jadi bisa diulang-ulang ya, manfaatkan apa yang ada gitu ya. Kemudian mohon kalau seandainya screenshot gitu ya, itu bisa sendiri seharusnya ya. Bisa sendiri karena udah ada Zoom, ada YouTube-nya. Itu bisa sendiri. Terus kalau masalah PR-nya yang mana, itu seharusnya bisa sendiri juga, tinggal diulang aja YouTube-nya. Nah, gitu ya. Jadi biar nggak terlalu banyak kerjaan kami gitu ya. Karena memasukkan orang ke dalam Zoom, ke dalam grup juga kita juga yang kerja gitu ya. Jadi harap dimaklumi gitu. Masih sendiri semuanya gitu ya. Kecuali yang mesan modul itu udah ada yang ngerjain. Tukang fotokopinya udah ada, tukang jilidnya udah ada, tukang ngirimnya juga ada gitu ya. Jadi gitu kita serahkan ke mereka gitu ya. Tapi kalau masalah untuk memasukkan orang ke grup, ya menginfokan ini, tanya jawab itu masih kami pribadi gitu ya. Jadi agak sulit rasanya kalau screenshot kami berikan juga gitu. Baik, itu aja. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita berdoa semoga Allah mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita, kaum muslimin, kaum muslimat seluruh dunia. Semoga Allah mengampuni dan memberikan kita ganjaran, yaitu surganya Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan kekasih kita, pujangga kita, tauladan kita yang kita nanti-nantikan kehadirannya nanti di surga, yaitu Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.